ثم إلى روح خصوصا إلى روح حضرة الشيخ كي حاج محمد عثمان الإسحاقي، ثم إلى روح حضرة الشيخ كي حاج أحمد أصرار الإسحاقي، وثم إلى روح المرحوم المغفور له الحاج سمن هدي بن عمر سعيد، ثم إلى روح الحاج علي خزن بن سمن هدي، وثم إلى روح الحاج شمس الهدى بن سمن هدي، ووالدينا ووالديكم خاصة، وأمواتنا وأمواتكم عامة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكن لهم الجنة، أن الله يجعل قبرهم روضة من رياض الجنان، ولا يجعل قبرهم خفرة من غفار النيران، أن الله يدخلنا نياتنا في نياتهم، وأعمالنا في أعمالهم، ومقاصدنا في مقاصدهم، وبركاتنا في بركاتهم، وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية، كل نية صالحة دنيوية وأخروية بسر وأسراره. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. Sahabat sakit. Mertuanya Pak Zainul. Siapa namanya? Bukan Sina Binti. bin Jawa. الفاتحة على نية الشفاء والعافية والسلامة وطب الأمور بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يشفيها شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعده سقما ولا ألما. وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه السيد ولد عدنان. وأن الله غفر من عبد في هذا المصلى ومن أنفق بهذا المصلى سابقا ولاحقا، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المنتجبين الميامين، وعلى من اتبع سنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، إخواني رحمكم الله، para asatidz, para imam, alhamdulillah rabbil alamin, tak henti-hentinya kita mengucap syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia yang tidak bisa kita hitung. Ya, nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung. Sehingga puji-pujian kepada Allah pun sebenarnya kita ini masih kurang, ya, bersyukur, ya, memuji Allah. Ya, alhamdulillah, ya, ada dengan syukur. Kalau alhamdulillah itu hanya sebatas ucapan dan dari hati, ya. Tapi kalau syukur itu 3 rukunnya, ya. Dari hati bil janan, ya, bil lisan dan bil arkan. Kita mengucap terima kasih kepada Allah itu juga dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Hendak tidak cukup dengan hanya ucapan saja, harus ada juga perbuatan, ya. Dengan anggota tubuh kita
melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita manusia, ya, minad dhulumati ilan nur. Manusia yang sebelumnya diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berada pada kegelapan, ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maka manusia semua berada pada cahaya, ya, dengan ilmu, dengan amal, ya, dengan perbuatan ketaatan, maka itu cahaya. Kalau kita ada orang tidak sholat, ya, tidak ada cahaya. Siapa yang mengajarkan sholat? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salah nurun. Ini di dalam hadis Arba'in itu dikatakan sholat itu cahaya. Sholat itu cahaya. Cahaya dari mana? Dari bulan, ya. Kalau nur itu cahaya yang dihasilkan dari bulan. Artinya dari mana? Pantulan. Pantulan dari mana? Dari matahari. Bulan itu kan pantulan cahaya dari matahari, ya. Sehingga orang yang sholat itu dia memantulkan cahaya, ya, dari jiwanya keluar. Kelihatan kalau orang yang ahli sholat itu kelihatan, ya. Apalagi nanti di hari kiamat. Rasulullah mengenal umatnya itu dari pancaran cahaya, ya, dari banyaknya kita berwudu. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, ya. Kalau orang sudah banyak sujud berarti dia banyak berwudu, banyak sholat, ya. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang yang banyak sujud. Suatu waktu ada sahabat ditanya oleh Nabi Muhammad, ini sahabat ini dia sering membantu Rasulullah SAW mengambil persiapan. Rasul kalau mau sholat dia ambil air, ya, menyiapkan sendalnya Nabi. Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, apa permintaanmu? Saya lupa nama sahabat siapa itu. Apa permintaanmu kepadaku, katanya. Ini sahabat bilang, saya tidak minta apa-apa, saya hanya minta muraqabataka fil jannah. Aku ingin bersama engkau di surga. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan sabdanya, fa'inni ala bikathratis sujud. Maka bantu aku dengan memperbanyak sujud. Apa? Banyak sholat, ya. Sehingga sholat ini tidak ada ma'zur, tidak ada alasan orang untuk tidak melakukan sholat, ya. Tidak bisa sholat berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring dengan isyarat mata, tidak bisa dengan isyarat mata, hati disolatkan, ya. Tetapi, ya, ada syarat-syarat berdiri di dalam sholat itu. Kalau orang masih mampu untuk berjalan tapi dia tidak kuat berdiri, maka dia harus tetap berdiri sholatnya, tidak boleh dia duduk. Saya pernah negur satu, ada jamaah di mana jamaah Masjid An-Nur sudah meninggal, Allah yarham. Masih saudaranya Ustaz Abdullah Abrami, ya. Dia memang ada sakit kakinya, ada sakit. Tapi begitu saya lihat dia sholat, dia bisa berjalan ke masjid, tapi dia sholatnya duduk, langsung duduk. Padahal al-qiyam adalah ruknun min arkani. Dia harus berdiri dulu sebagai syarat. Kalau dia tidak mampu berdiri, langsung dia duduk. Jadi tidak boleh dia langsung duduk. Kalau dia masih mampu berjalan, walaupun kakinya ada problem, ya. Kalau berdiri lama mungkin dia sakit, tetapi berdiri itu harus sebagai syarat untuk rukun itu, ya. Karena berdiri itu adalah wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, ya.
makanya berdiri sholat. Kita masih ini agak panjang pasalnya ya, membahas tentang sholat, masih tentang sholat yang mana ini tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa ulumis salihin fid darain amin. Faslun, ya, sebuah fasal. Sampai di mana? Sampai di mana? Ada yang tahu? Bacaan pada rakaat pertama hendaknya lebih panjang. Oh itu ya. Sabata fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawwilu fi rak'atil ula min as-subhi wa ghairiha. Telah disebutkan atau ditetapkan di dalam kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari, ya. Kalau Sahihain berarti Bukhari dan Muslim, ya. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yutawwil, memperpanjang sholatnya di rakaat pertama daripada sholat subuh, wa ghairiha, dan selain daripada salat subuh, wala yutawwilu fi tsaniyati, dan tidak memperpanjang di rakaat yang kedua. Ini di dalam kitab Sahih disebutkan. Tetapi ya, dilanjutkan di sini, fadhahaba aktsaru ashabina ila ta'wili hadza. Ya, maka banyak ulama dari mazhab Imam Syafi'i, ya, saya artikan bebas saja, membahas masalah hadis ini dengan ditakwil, ya, artinya ditafsir, tidak diartikan secara letterlex bahwa Rasulullah SAW itu memperpanjang sholat di rakaat yang pertama. Tidak mesti begitu pengertiannya. Para ulama ashabus Syafi'i mengatakan takwilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yutawwilul ula 'ala tsaniyah. Maknanya hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperpanjang, ya, rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua. Ini menurut kebanyakan ulama mazhab Asy-Syafi'i, ya. Jadi kalau kita baca ini kitab, ya, Imam Nawawi saja tidak mengatakan ini pendapat saya, tapi beliau menukil. Ini Imam Nawawi. Ya. Kita tidak bisa bahasa Arab kita bilang menurut saya, tidak bisa. Ya. Ya, ini Imam Nawawi saja menukil, dia mengatakan ashabina, ya, mengatakan bahwa hadis ini ditakwil, ya, ditafsir, bahwasanya Rasulullah SAW itu maksudnya tidak memperpanjang rakaat yang pertama atas rakaat yang kedua. Oke, paham ya? Wa dhahaba al-muhaqqiquna minhum, dan al-muhaqqiq, muhaqqiq itu ulama, ya, yang mengemukakan satu pendapat dengan dalil-dalil yang sahih. Jadi bukan akal. Jadi bukan, muhaqqiq itu ada satu permasalahan, ya, itu dia cari permasalahannya dengan dalil, dipecahkan dengan dalil, itu namanya muhaqqiq, ya. Atau ada pengarang kitab, ya, pentahqiqnya ini, maksudnya dia yang mengoreksi, ya, bukan mengoreksi, membenarkan
isi-isi di dalam kitab tersebut, tetapi dengan dalil-dalil, bukan semata dengan akal. Itu namanya muhakkik. Ya. Minhum, domirnya kembali kepada ashabina, ya, ulama mazhab Syafi'i. ila istihbabil tatwilil ula lihada al-hadithus sahih. Menurut muhakkik, ya, bahwasanya benar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperpanjang bacaan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Ya, ini ada silang pendapat, ya. Tetapi pada umumnya yang kita pakai, ya, sebenarnya yang diperpanjang itu adalah rakaat yang pertama. Contohnya, ya, kita membaca Fatihah, disunahkan pada saat Maliki Yaumiddin itu panjang. Di rakaat yang kedua Maliki Yaumiddin dibaca pendek. Berarti yang panjang itu rakaat pertama. Ya, itu kan panjang satu rakaat itu kan berarti satu huruf. Biarpun satu rakaat satu harakat dia lebih panjang. Ya, itu yang disunahkan. Ya, jadi yang lebih menurut saya pengertian saya di dalam ini yang lebih kuat adalah memperpanjang bacaan di rakaat pertama. Ya. Wattafaqu, dan bersepakat. Siapa yang bersepakat di sini? Kemana kembali ke domirnya ini? Kalau kita tidak mengerti nahwu, tidak bisa, tidak tahu siapa ini. Wattafaqu, siapa yang bersepakat? Al-muhaqqiqun, ya, al-muhaqqiqun. Ala anna ats-tsalitsata war-rabi'ata yakunani aqsaru min al-ula wath-tsaniyah. Ini kita udah ngerti nih, ya. Bersepakat para muhakkik, ya, atau ashab Syafi'i, bahwasanya rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat itu lebih pendek daripada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Karena kita tahu, ya, tidak ada disunahkan membaca surah. Pasti lebih pendek. Ya. Ya, karena di sini dikatakan wal ashah annahu la tustahabbu surat fihima. Karena pendapat yang paling sahih, ya, tidak disunahkan membaca surah di antara dua rakaat itu, rakaat ketiga dan rakaat keempat. Tetapi kalau kita masbuk ketinggalan nih, ya, di dalam sholat sir, ya, ataupun jahar, imam sudah tidak baca surah, maka kita yang masbuk ini kan cuma dapat rakaat pertama nih. Kita masuk rakaat pertama, imam sudah rakaat ketiga, kan dia tidak baca surah lagi. Maka kita disunahkan untuk membaca surah. Supaya apa? Supaya sholat kita tidak sepi. Kalau nututi, ya, nanti. Jadi tetap disunahkan membaca surah kalau kita masbuk ketinggalan, ya. Fa in qulna bi istihbabiha fal asahhu anna tsalitsata karabi'ah. Jadi Imam Nawawi mengatakan bahwasanya sunnah adalah pendapat yang sahih, rakaat ketiga dan rakaat keempat itu sama panjangnya.
sama panjangnya. Karena tidak ada surat yang dibaca di situ. Wakila bitatwiliha 'alaiha, dan dikatakan bahwasanya tetap rakaat yang pertama, yang ketiga itu lebih panjang daripada rakaat yang keempat, karena ada Maliki Yaumiddin. Ya, itu dihitung panjang, ya. 155 kalau Maliki Yaumiddin, kalau Maliki Yaumiddin 154 hurufnya. Ya. Sudah bisa dipahami yang pasal ini ya. Ya. Kemudian faslun ajma'al ulama'u 'ala al-jahr bil qira'ati fi shalat as-subhi wal ulayaini min al-maghrib wal 'isya. Nah, ini ijma' sepakat para ulama bahwasanya salat jahar itu dibaca pada sholat subuh, ya, dan 2 rakaat awal di sholat maghrib dan sholat isya. Jadi kalau ada orang yang kita bertanya apa itu sholat jahar, ya, banyak itu yang jawab sholat jahar itu sholat subuh, maghrib dan isya. Itu kurang tepat, ya, kurang tepat, ya. Salat jahar itu adalah salat subuh, iya, ya. Dan 2 rakaat awal salat maghrib dan isya. 3 rakaat itu salat sir namanya, karena tidak secara keras. Itu namanya salat sir. Jadi bukan salat sir itu bukan duhur sama asar, ya. Sholat maghrib rakaat ke-3, sholat isya rakaat ke-3 dan ke-4. Nah, itu sholat sir namanya, ya. Wa 'ala al-israri fi adh-dhuhri wal 'ashri wa thalithati min al-maghrib, ya. Ini sholat sir itu adalah sholat duhur dan asar dan rakaat ke-3 daripada sholat maghrib. Itu sholat sir. Maghrib itu sholat sir. Rakaat ke-3 itu sholat sir. Wassalitsata warrabi'ata minal isya, dan rakaat ke-3 dan ke-4 daripada sholat isya. Wa 'alal jahri fi salatil jumu'ati wal 'aidaini wat tarawih wal witri aqibah, ya. Dan mana nih? Mengeraskan sholat pada sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah itu jahar. Dan 2 sholat Aid, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Wat tarawih, dan sholat tarawih. Wal witr, ya. Dan sholat witir akibaha, dan sholat yang mengikuti setelahnya. Jadi kalau kita lihat di sini, sholat jahar itu dikerjakan kebanyakan pada malam hari, ya, kecuali sholat Jumat dan sholat Aid, ya, itu dikerjakan siang hari tapi jahar, ya. Wa ammal ma'mum fala yajharu fi syai'in hadha bil ijma'. Dan untuk makmum, ya, tidak mengeraskan suaranya dalam sholat-sholat yang telah disebutkan itu dengan kesepakatan para ulama. Wa yusannul jahru fi sholati kusufil qamar, dan disunahkan mengeraskan suara pada sholat apa? Gerhana Bulan, ya. Wal israr fi kusufis syams, dan matahari dipelankan, ya. Biasanya ada khusuf, ya. Ada kusuf, ya. Ya.
khusuf dan kusuf ya. Shin ambil sin. Kusuf. Bukan kha sama kaf. Ya. Kha sama kaf. Wa yajharu fi salatil istisqa, dan juga mengeraskan suara pada salat istisqa. Nah, ini wa yusirru fil janazati idza shallaha fil nahar, dan memelankan suara pada salat jenazah kalau salat jenazah itu dilakukan pada siang hari. Berarti malam hari boleh mengeraskan, ya. Tetapi itu namanya muqabilul ashah, pendapat yang bertentangan dengan pendapat yang paling sahih. Karena di sini disebutkan wakadha mungkin, ya. Wakadha itu biasanya tidak pasti, ya. Tidak apa ya? Nah, di situ apa tuh wakadha? Jika sholat dilakukan pada siang hari, sholat bacaan jenazah dipelankan jika sholat dilakukan pada siang hari. Begitu juga bila sholat dilakukan di malam hari, berarti sama-sama pelan. Berarti sama-sama wa kadza idza shallaha bil laili ala sahihil mukhtar. Tetapi di dalam syarahnya itu ada muqabilil ashah, pendapat yang bertentangan dengan kedua pendapat ini, yaitu bisa dilakukan, dikerjakan dengan jahar, tetapi pendapat itu bertentangan dengan pendapat yang sahih ini, yang mukhtar, ya. Di dalam syarahnya ada, di situ tidak ada, ya. Wala yajharu fi nawafilin nahar ghairi ma dzakarnahu min al-'id wal istisqa, dan tidak ada salat yang dikeraskan daripada salat-salat sunnah selain apa yang telah aku sebutkan daripada salat Id dan istisqa. Jadi salat sunnah di siang hari itu tidak boleh dijaharkan. Tidak ada salat yang dijaharkan, salat sunnah siang hari, ya, kecuali salat Id dan salat istisqa. Antum sampai mau sholat ba'da qabliyah zuhur dikeraskan, nanti tidak boleh, ya, tidak boleh. Wakhtalafa ashabuna fi nawafilil laili faqila la yajharu, dan telah berselisih, berbeda pendapat ashabuna, ulama-ulama mazhab Syafi'i, di dalam sholat sunnah di malam hari. Faqila, nah ini faqila ini berarti ada yang mengatakan tapi tidak tahu siapa yang mengatakan, ya. Konon katanya, kalau dalam nahwu itu namanya mabni majhul, ya, tidak tahu siapa. Faqila, pendapatnya siapa tidak tahu. Imam Nawawi, ya, jujur, ya, saking jujurnya orang pengarang kitab, dia mengatakan faqila la yajhar. Jadi sholat sunnah di malam hari itu ada yang mengatakan tidak dikeraskan. Antum sholat tahajud, ya, kalau mau dikeraskan boleh, tidak dikeraskan juga boleh. Karena ada pendapatnya yang mengatakan tidak dikeraskan. Nah ini juga wakila yajhar, dan ada yang mengatakan bisa dikeraskan, ya. Antum kalau sholat tahajud boleh, mau dikeraskan boleh, tidak dikeraskan juga boleh. Wathalithu huwa al-ashah bihi qata' al-qadhi Husain wal Baghawi, dan pendapat yang paling sahih ini pendapat yang ketiga, kata Al-Qadhi Husain dan Imam Al-Baghawi mengatakan yaqra'u bainal jahra wal israr, dibaca antara apa? Keras dan pelan. Jadi apa? Sedang saja. Ya.
Sholat tarawih itu juga sebenarnya jangan terlalu keras. Kalau bisa pakai dalam, ya. Ini dikatakan ini nawafil fil lail, ya. Karena takut mengganggu, ya kan? Nah, ini ada pertanyaan di sini. Kalau saya baca aja terjemahannya, seumpama kita sholat qadhaan subuh, kan itu jahar, ya kan? Kita telat nih jam 7, bangun, subuh itu kan jahar bacaannya, ya. Apakah kita ketika qadha itu membaca jahar atau sir? Sir. Ada dua pendapat di sini, ya. Tapi yang paling kuat mengatakan bahwasanya disirkan, ya. Disirkan bacaannya. Kalau sudah qadha, ya, tidak perlu sampai keamanan nilai ta'ala. Nah ini juga menjawab pertanyaan yang dulu itu apa? Bukan ini apa? Masuki ini. Wa'lam annal jahra fi mawadhihi wal asrar fi mawadhihi sunnatun laisa biwajibin. Ketahuilah bahwasanya mengeraskan suara, ya, pada sholat yang telah ditetapkan atau pelangkan suara pada sholat yang telah ditetapkan itu adalah sunnah, laisa biwajibin. Falau jahara mawdi'il israr, kalau dia mengeraskan suara pada sholat yang israr, yang harusnya pelan dikeraskan, ya, atau sebaliknya dia mempelankan suara pada sholat yang harusnya keras, fasolatuhu sahihatun, maka sholatnya itu sah. Tetapi sah kalau sholatnya Sendiri. kalau dia berimam, Harus. nah ini Aturan. berimam mengatakan kepada apa? Maka kembali kita harus sholat mengulang sholatnya, ya. Tapi kalau dia sholat sendiri sah sholatnya, ya. Dikatakan lakinnahu irtikabun al-makruh, karena dia telah melakukan perbuatan yang amat dibenci. Artinya dia menyelisih sunnah, menyelisih ijma. Pendapatnya ulama diselisih sama dia, iya kan? Wahia karahatu tanzih, makruh yang tanzih. Makruh itu ada dua, ya. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tahrim itu apa? Makruh yang hampir-hampir haram, bahkan haram. Contohnya apa? Contohnya sholat janazah ba'dal asar, ya. Contohnya sholat janazah ba'dal asar, itu makruh tahrim. Ulama mengatakan demikian. Nah, bagaimana supaya tidak terjatuh kepada makruh tahrim? Kalau dia sholat pada menjelang asar, sebaiknya, ya, sebelum asar itu sudah disolatkan. Sebelum asar itu sudah disolatkan. Kalau dia sholat setelah asar, maka jatuhnya makruh tahrim, makruh yang haram. Yang kalau dalam mazhab Hanafi, makruh itu ya haram, ya. Makruh itu haram karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada sholat setelah asar, ya. Wala yasjuda lis-sahwi, dan tidak perlu dia sholat ada sujud sahwi. Ini Imam Nawawi mengulang, waqad qaddamna anna al-israra fil qira'ati
wal adhkari masyru'ati fi sholati la budda fihi ya ay yusmi'a nafsahu. Jadi telah disebutkan, aku telah menyebutkan bahwasanya al-israr, bacaan yang pelan itu di dalam bacaan qiraah suratul Fatihah atau di dalam rukun-rukun qauli atau zikir-zikir itu disyariatkan di dalam salat la budda fihi. Ya, fihi ini fa'il daripada la budda ya. Bahwasanya dia harus mendengar apa yang dia ucapkan. Karena kan di sini judulnya qiraah. Membaca itu bagaimana? Kalau dalam hati bukan membaca namanya. Harus gerak. Suaranya harus kita dengar. Itu namanya qiraah, membaca. Banyak orang itu saya lihat masih sangat banyak ya. Dia sholat tapi tidak bergerak. Ini orang kesian ya. Jadi dia capek. Loh, kalau hukum fikih kalau tidak tahu bagaimana? Tapi dia kenapa tidak mau belajar? Ya? Punya waktu dia untuk belajar, tapi dia tidak menggunakan waktunya untuk ya. Jadi tidak ada, oh saya tidak tahu, tidak bisa. Ya, harus belajar. Jadi orang tidak mau cari tahu karena asal supaya kelihatan sholat saja, ya itu. Ya itu harus sesuai dengan tuntunan fikih. Ya, kita kalau sok ibadah ya harus sesuai. Kalau enggak ya bikin mazhab baru. Ya, bikin mazhab sendiri. Ya, ya. Fa in lam yusmi'aha, kalau dia tidak mendengar bacaan itu min ghairi aridin, tanpa ada sebab penghalang, suara bising ya, atau dia agak tuli ya, tanpa ada penghalang itu lam tasihha qira'atuhu, tidak sah bacaannya. Maknanya apa? Maknanya kalau di rakaat pertama dia masih mengulang, di rakaat pertama dia lupa, tidak digerakkan bibirnya, maka di rakaat kedua dia harus memperbaikinya. Maka sholatnya sah. Tapi kalau rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga sama, maka sholatnya batal. Jadi kalau rakaat pertama dia lupa nih, dia memperbaiki di rakaat kedua masih bisa. Ini makna daripada lam tasihha qira'atuhu. Begitupun bacaan suratul Fatihah. Ya, seumpama dia baca ihdinas syiratal mustaqim di rakaat pertama, kan ada tuh, atau tasdidnya hilang, ya, cacat, kan baqalat qira'atuhu, batal qiraahnya. Tapi kalau dia perbaiki di rakaat kedua maka sholatnya sah, karena dia belum menyelesaikan rukun-rukun sholat itu, sehingga dia punya kesempatan untuk memperbaikinya. Paham ya? Tapi kalau ihdinas syiratal mustaqim rakaat pertama, yang kedua juga sama, ya batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Di dalam syarahnya itu dikatakan seperti itu. Ya, mungkin itu saja ya. Sudah 30 menit ya. 9. Ya, saya paham kalau sudah 30 menit. Kalau mungkin ada yang mau tanya yang kurang jelas ya, ini sebenarnya berkaitan dengan perkara yang sudah kita tahu sebenarnya.